Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Sebelumnya, pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu telah menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang menyerahnya Jepang ini disiarkan melalui radio Jepang dari Tokyo. Siaran tersebut juga tertangkap di Indonesia dan didengar oleh Sultan Syahrir. I deem this reply a full acceptance of the Potsdam Declaration, which specifies the unconditional surrender of Japan. In the reply, there is no qualification. Teman-teman, Jepang sudah kalah. Jepang sudah kalah. Benarkah itu, Bung? Benar, saya mendengarkannya sendiri dari radio. Ini kesempatan kita untuk merdeka. Kalau begitu, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Kalau begitu, mari kita sampaikan kepada Bung Karno dan Bung Hatta. Ayo! Bersama dengan Muhammad Hatta, golongan muda mengadakan rapat di Pegangsaan Timur. Rapat dipimpin oleh Khairul Saleh untuk membicarakan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Salah satu hasilnya, mereka mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta untuk mendeklarasikan kemerdekaan saat itu juga, atau paling lambat pada 16 Agustus 1945. Hasil rapat ini disampaikan oleh Wikana dan Darwis kepada Soekarno. Namun, terjadi perbedaan pendapat. Soekarno menolak permintaan tersebut karena masih menunggu keputusan dari pihak Jepang. Selain itu, Soekarno juga tidak bisa memutuskannya sendiri. Ia harus berunding dengan tokoh golongan tua lainnya. Bung Karno, Jepang sudah kalah. Mari segera proklamasikan kemerdekaan. Tenang dulu, kita harus memikirkan semuanya dengan baik. Kita tidak boleh terburu-buru. Tapi rakyat sudah menunggu untuk kemerdekaan, Bung. Baik, kami pikirkan dulu. Setelah itu, golongan tua saling berunding. Mereka ingin kemerdekaan dipersiapkan melalui PPKI demi menghindari bentrokan berdarah dengan sisa tentara Jepang. Bung, menurut saya, kita harus berhati-hati. Benar, Bung. Kita harus bermusyawarah terlebih dahulu. Yang penting, kemerdekaan Indonesia harus terwujud. Dengan berat hati, mendengar keputusan tersebut, para pemuda meninggalkan kediaman Soekarno. Namun, mereka tidak menyerah. Mereka mulai menyusun strategi untuk meyakinkan Soekarno dan Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Akhirnya, diputuskan bahwa kedua tokoh tersebut akan dibawa ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang dan tekanan politik di Jakarta. Assalamualaikum, Bung Karno. Waalaikumsalam, ada apa? Bung Karno, Bung Hatta, mari ikut bersama kami Mana kita akan pergi? ke Rengas Dengklok. Di sana kita akan membicarakan kemerdekaan dengan tenang. Baik, kami akan ikut. Setelah kembali dari Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta menyusun naskah proklamasi di rumah Laksamana Tadashi Maeda bersama Ahmad Subarjo. Naskah tersebut kemudian diketik oleh Sayuti Melik dan ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Demi menghindari bentrok dengan tentara Jepang, pembacaan proklamasi dipindahkan dari lapangan Ikada
ke Rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.